Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di media pembelajaran etnobiotek virtual reality. Media ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif mengenai bioteknologi melalui eksplorasi budaya lokal Kaligua, Kabupaten Brebes. Mari kita mulai menjelajahi setiap galeri yang tersedia. Pada halaman utama terdapat galeri Selamat Datang. Di sisi kiri galeri ditampilkan profil pengembang media yang terdiri atas penyusun, dosen pembimbing, validator ahli materi, dan validator ahli media. Sementara itu di sisi kanan terdapat profil singkat Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya kita memasuki galeri pertama, yaitu galeri pengantar. Pada galeri ini terdapat petunjuk penggunaan media, capaian pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita memasuki galeri kedua, yang berisi informasi mengenai tim penyusun media serta profil singkat Kabupaten Brebes sebagai daerah asal teh Kaligua. Masih pada bagian ini terdapat pengenalan mengenai kirab budaya Ratiban Kaligua, sebuah tradisi budaya yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya kita memasuki galeri ketiga yang membahas konsep dasar bioteknologi dan juga fermentasi. Materi ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran untuk memudahkan pemahaman. Bumbu dapur idola Indonesia ternyata dibikin sama jamur. Tapi bukan sembarang jamur. Mereka ibarat special agent yang misinya ngebantuin manusia bikin produk atau jasa. Inilah yang dimaksud bioteknologi. Bioteknologi melibatkan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan manusia. Yang konvensional umumnya manfaatin mikroorganisme untuk proses fermentasi. Yang modern nerapin prinsip genetika, biokimia, dan biomolekuler yang nantinya dipakai untuk rekayasa genetika. Kecap adalah salah satu produk bioteknologi pangan. Dibuat dari biji kedelai, ngelewatin proses fermentasi yang cukup panjang, sampai akhirnya ngehasilin cairan, terus dibotolin dan dijual deh sebagai kecap. Special agent-nya 3 jenis jamur. Kalau di Jepang, nambah 1 jenis jamur dan 1 jenis bakteri. Nah, lauk apa yang cocok dicocol sama kecap? Tempe, another idol of kuliner Indonesia. Lauk yang satu ini juga hasil bioteknologi pangan. Sama-sama olahan biji kedelai yang juga melewati proses fermentasi. Nanti dibungkus pakai daun atau plastik. Terus biji-bijinya bakal nyatu deh jadi tempe. 2 jamur ini nih yang ngehasilin benang-benang halus buat ngikat biji-biji kedelai jadi satu. Kerennya lagi, mereka ngehasilin enzim protease. Gunanya ngurai protein kompleks kedelai biar bisa dicerna tubuh kita. Nah, contoh terakhir ini kesukaannya generasi ortu kita. Warnanya kuning dan ada rasa alkoholnya gitu. Yap, tape. Snack lokal yang rasa dan wanginya unik. Snack ini hasil fermentasi produk pati kayak singkong atau ketan. Agen pertama memecah amilum jadi glukosa. Makanya tape berasa manis. Glukosa itu bakal difermentasi sama agen kedua jadi alkohol. Dari sinilah wangi tape berasal. Kalau terpapar oksigen,
Agen ketiga akan mengfermentasi alkohol jadi asam cuka. Makanya, tape ada sedikit masamnya. Jadi kalau nggak mau sampai kecut, wadah fermentasi harus ditutup rapat. Gak berasa udah eksplor 3 pabrik pangan. Selain pangan, bioteknologi bisa diterapin kemana lagi ya? Pada galeri keempat, disajikan materi mengenai bioteknologi konvensional beserta berbagai produknya, serta penjelasan mengenai peran mikroorganisme dalam proses bioteknologi. Selanjutnya merupakan galeri kelima yang berisi berbagai referensi yang digunakan dalam penyusunan media dan materi pembelajaran. Seluruh referensi ini dapat diakses oleh murid melalui kode QR yang tersedia. Pada galeri ke-6, murid-murid dapat mengenal berbagai jenis teh Kaligua, yaitu teh hijau, teh hitam, dan juga teh putih. Berikutnya adalah galeri ke-7 yang membahas kombucha secara lengkap, mulai dari pengertian, manfaat, tahapan pembuatan, video tutorial, budaya minum teh masyarakat Kaligua, inovasi produk kombucha, hingga proses biokimia fermentasi kombucha.
Setelah itu, tersedia permainan mencari kata bioteknologi yang dapat diakses oleh murid melalui kode QR. Selanjutnya terdapat galeri video selayang pandang objek wisata Kali Gua yang menampilkan keindahan kawasan perkebunan teh Kali Gua. Alhamdulillah, akhirnya aku sudah sampai di agrowisata Kali Gua yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Tentunya di Jawa Tengah ya. Dan ini merupakan kunjunganku yang pertama kali ke sini loh. Pastinya aku sangat excited. Sebelum masuk, tentunya kita harus beli tiket dulu di loket dengan harga Rp20.000 per orang. Dan sekaligus bayar parkir juga untuk motor Rp2.000, mobil Rp5.000. Begini suasana di loket agrowisata Kali Gua. Terbilang masih cukup sepi karena aku datang ke sini pada hari Selasa dan sekarang sekitar jam 8:30. Aku mau lihat peta dulu biar ada gambaran spot-spot wisata apa saja yang ada di agrowisata Kali Gua ini. Sepertinya lumayan banyak ya guys. Ini baru mau masuk saja, kita sudah disuguhi dengan view seindah ini. Saat ini aku sedang berdiri di belakang loket ya, karena di sini ada toiletnya. Maklum, di sini dingin banget, jadi bolak-balik ke toilet deh. Jadi guys, untuk menuju ke spot-spot wisata yang ada di Kali Gua ini, kita harus masuk dulu ke dalam sekitar 2 km dengan kondisi jalan berbatu. Ya khas perkebunan gitulah. Kalau naik motor pasti berasa banget perutnya, dan tangan jadi cepet semutan deh. Tapi jangan khawatir, di bawah santai aja seperti aku ini. Jujur, ini belum 100 meter dari loket masuk yang tadi, tapi kita sudah ketemu dengan spot yang keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi terpaksa banget aku harus berhenti untuk mengabadikan momen di sini. Masya Allah, indah banget ya guys. Kemudian, pada galeri ke-8 disajikan berbagai pemanfaatan limbah ampas teh yang dilengkapi dengan video pembelajaran. Lucu-lucu ya hiasan dan lukisannya. Nggak cuma karakter kartun aja, ada juga karakter pahlawan nasional. For your info nih, semua kerajinan unik ini terbuat dari ampas teh loh. Mantap, ternyata dari sampah jadi berkah fams. Dari ampas teh ini bisa menjadi kerajinan seperti kotak pensil, asbak, celengan, hingga lukisan. Bahan dasar teh yang menjadi bahan utama karena mudah didapat. Maklum, setiap orang umumnya mengkonsumsi teh setiap harinya. Dari teh ini saja bisa menghasilkan 3 tekstur teh, seperti debu teh, daun teh, dan batang teh. Selain memanfaatkan limbah bubuk teh, daya tarik dari celengan bubuk teh ini terletak pada desainnya. Pembeli bisa request desain yang diinginkan, mulai dari tulisan nama, gambar tokoh kartun, tokoh terkenal, atau desain buatan sendiri. Tinggal berikan desainnya saat mengorder saja fams. Waktu pembuatan kerajinan ini tergantung pada tingkat kesulitan dan jumlah pesanan. Selain aneka bubuk teh, bubuk kunyit, hingga serbuk kayu halus juga bisa dibuat kok. Kalau wadah celengan ini dibuat dari bekas gulungan kertas, kemudian buat sketsa atau model yang dibentuk. Gambar pada wadah celengan saja. Yang banyak disukai perempuan sih karakter yang lucu seperti Hello Kitty ini. Setelah sketsa jadi, lapisi dengan lem kayu. Kemudian taburkan bubuk teh sesuai dengan warna yang pas. Nah, proses inilah yang membutuhkan skill khusus. Soalnya menempelkan teh pada karton tidak semudah yang terlihat. Butuh teknik dan ketelitian yang tinggi. Pemberian bubuk teh yang dilakukan secara berulang sesuai dengan area yang diinginkan. Kalau sudah jadi, pasti kamu jadi pengen punya untuk mempercantik rumah kalian. Cantik ya? Banyak juga loh lukisan yang menarik dan unik dengan bahan bubuk teh. Gimana? Keren-keren ya hasil kreasi dari limbah teh ini? Uniknya, celengan ini juga bisa dipakai berulang loh. Setelah uang penuh, tinggal sayat bagian bawahnya. Kalau ingin dimanfaatkan kembali, tinggal rekatkan kembali dengan lem atau perekat lain. Selain itu, celengan ini juga tahan pecah dan tahan basah kalau tersiram air. Keren deh!
pada galeri ke-9 berisi referensi mengenai kombucha serta panduan praktikum pembuatan kombucha dari teh kali gua yang dapat digunakan oleh murid. Pada galeri ke-10, murid dapat mempelajari berbagai mitos dan fakta seputar konsumsi teh. Selanjutnya, pada galeri ke-11, menampilkan berbagai produk olahan teh yang dapat dikembangkan sebagai inovasi produk. Setelah itu, tersedia permainan teknik fermentasi yang dapat diakses melalui kode QR sebagai sarana belajar yang lebih interaktif. Berikutnya adalah galeri ke-12 yang menjelaskan proses pengolahan teh kali gua dilengkapi dengan video proses pengolahannya.
Selanjutnya, terdapat galeri persiapan pembuatan kombucha yang membuat tahapan-tahapan persiapan. Seluruh materi dapat diakses oleh murid melalui kode QR yang tersedia. Pada galeri ke-13 dijelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses fermentasi kombucha. Terakhir, galeri ke-14 berisi penugasan yang dapat dikerjakan oleh murid secara berkelompok sebagai bentuk implementasi pembelajaran berbasis proyek. Demikian pengenalan media pembelajaran Etnobiotek Virtual Reality. Semoga media ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan bermakna, serta meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan berpikir kreatif murid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.